Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharman, mahasiswa program doktor S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini akan memaparkan makalah berkaitan dengan pelaksanaan Riksa Bahasa ke-15. Adapun judul makalah yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah dengan judul Integrasi Pendekatan Hutagogi dalam Keterampilan Berbicara, suatu rancangan desain model. Sebagai pengantar, bahwasanya berbicara ini adalah suatu keterampilan ya, dari kemampuan berbahasa. Dari kemampuan berbahasa ini ada 4 keterampilan, mulai dari keterampilan menyimak, berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan berbicara ini secara serta-merta memang merupakan suatu pembawaan. Akan tetapi untuk menjadi lebih mahir, keterampilan berbicara ini diperlukan latihan atau pembelajaran. Karena kenapa? Keterampilan berbicara ini adalah sesuatu yang dapat ya memperlihatkan bagaimana kemampuan berpikir kita dengan melalui berbicara. Olehnya itu, keterampilan berbicara ini dapat menjadi suatu profesionalisme manakala digeluti dalam suatu bentuk pelatihan atau pembelajaran. Nah, salah satu yang menjadi dasar untuk melakukan pelatihan keterampilan berbicara adalah adanya pendekatan dalam pembelajaran yang dikaitkan dalam keterampilan berbicara itu yang dikenal dengan istilah pendekatan hutagogi. Pendekatan hutagogi ini merupakan lanjutan dari pendekatan sebelumnya dalam proses pembelajaran, mulai dari pedagogi, andragogi, dan muncullah yang dikatakan dengan hutagogi ini. Hutagogi pertama kali muncul, diperkenalkan oleh Hess dan Stewart pada tahun 2000. Ya, ini adalah pendekatan yang baru dalam pembelajaran yang mana akan memberikan nuansa pada proses pembelajaran itu yang menjadikan pembelajar itu sifatnya mandiri atau belajar ditentukan sendiri. Selanjutnya, metode yang dilakukan di dalam penulisan makalah ini atau dalam bentuk penelitian adalah metode dalam jenis penelitian kualitatif atau studi literatur dengan metode deskriptif. Objek yang diteliti di sini adalah konsep hutagogi dengan mengambil data-data atau konsep hutagogi ini yang kemudian dikaitkan dengan keterampilan berbicara. Nah, sebagai penjelasan bahwa pendekatan hutagogi ini ya itu mempunyai 3 asas. Ya, dengan landasan bahwa pembelajaran hutagogi ditentukan bersama ya antara pembelajar dan pembelajar. Ya. Nah, apa yang ditentukan yaitu bagaimana kebutuhan belajarnya atau identifikasi kebutuhan untuk belajar. Bagaimana yang kedua adalah proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran itu ditentukan oleh pembelajar sendiri. Ya, bersama-sama dengan pembelajar. Begitu pula yang terakhir adalah proses penilaiannya. Ya, sebagaimana tadi konsep hutagogi bahwa belajar ini ditentukan sendiri oleh pembelajar.
Nah, ada 5 prinsip yang mendasari pendekatan hutagogi ini diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, ya, bahwa pembelajaran itu digerakkan oleh pembelajar atau peserta didik, atau yang menjadi penanggung jawab utama di dalam pembelajaran ini adalah peserta didik itu sendiri atau pembelajar itu sendiri. Ya, jadi yang menjadi penggerak dan penanggung jawab pembelajaran adalah peserta didik. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kapabilitas atau kemampuan. Orang peserta didik atau pembelajar itu mampu menggunakan keterampilan dalam kondisi apapun. Yang kondisi yang tidak familiar, yang familiar bagi dia untuk digunakan untuk mengasah kompetensi dan kemampuannya dalam belajar itu harus digunakan semaksimal mungkin. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip refleksi diri dan metakognisi. Ya. Jadi di dalam proses pembelajaran, orang peserta didik atau pembelajar dapat merefleksikan pembelajaran itu sendiri dengan cara apa dia belajar dan apa yang dia pelajari, dan bagaimana memunculkan kemampuannya di luar dari apa yang dipelajari sebagai bentuk refleksi pembelajaran atau refleksi diri. Nah, itu juga dapat memunculkan kemampuan yang lain di luar dari apa yang dipelajari. Dalam hal ini adalah pendekatan metakognisi. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah prinsip pengulangan, atau dalam hal ini dalam istilah pedagogi adalah double loop atau belajar 2 putaran atau putaran ganda. Nah, di dalam belajar putaran ganda ini, pembelajar akan dapat menambah pengetahuannya manakala merasa bahwa apa yang dipelajarinya itu belum mampu meningkatkan pengetahuan, skill, ya, atau perubahan sikapnya dalam belajar, sehingga dia bisa melakukan pengulangan. Dan ini dapat mempengaruhi nilai dan nilai kepercayaan dari seorang pembelajar. Kemudian prinsip yang terakhir adalah pola belajar non-linear. Ya. Karena pola pembelajaran ditentukan sendiri oleh peserta didik, sifatnya mandiri, kemudian belajar tidak berdasarkan struktur yang telah ditentukan oleh guru, atau linear, turun dari kurikulum yang ada sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi di dalam prinsip pedagogi ini, pembelajarannya sifatnya pembelajaran non linear, secara bersama-sama dari awal ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana proses desain hutagogi itu. Ya. Dalam desain hutagogi ini ada 3 langkah, sebagaimana dia adaptasi dalam teori Blans dan Hess. Yang pertama itu adalah tentang learning community atau kontrak belajar. Ya. Nah, di dalam kontrak belajar ini ada identifikasi apa yang dipelajari, negosiasi tentang bagaimana teknik penilaian, dan membuat kurikulum dan mengadaptasi kurikulum yang telah dibuat sama-sama dengan pembelajar atau seorang pengajar. Nah, setelah kontrak belajar ini, maka langkah yang kedua yaitu adanya aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini yang dilakukan oleh pembelajar, bagaimana mencari materinya sendiri dengan cara eksplorasi, discovery, atau mendesain belajarnya dengan cara apa dia belajar, dari mana sumber belajarnya, kemudian dapat merefleksikan sendiri apa yang telah dipelajarinya. Nanti kemudian akan dikomunikasikan kembali dengan pembelajar. Bagaimana learning activities ini untuk selanjutnya menuju kepada tahap yang ketiga adalah learning outcomes, atau evaluasi belajarnya, atau bagaimana proses ujian
tes yang akan dilakukan ya yang sudah ditentukan secara bersama-sama oleh orang guru, ya pembelajar ataukah seorang instruktur kalau dalam pelatihan. Nah, di sini juga ya di learning outcome ini akan terjadi ya putaran ganda atau yang disebut dengan double loop atau belajar dua putaran, manakala seorang pembelajar dalam refleksi dirinya masih merasa kurang terhadap apa yang telah dipelajarinya. Nah, inilah proses desain ya Hutagogi sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi, mulai dari learning activity, learning contract. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan dalam learning contract, identifikasi pembelajaran, negosiasi, penilaian, adaptasi kurikulum, kemudian masuk ke learning activities, ya desain pembelajarannya dan refleksi diri, kemudian terkait dengan hasil yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, disinilah putaran gandanya antara learning activity dan learning outcome-nya. Selanjutnya, ya, kita beralih kepada komponen Hutagogi terkait dengan apa yang telah dilakukan pada desain proses. Nah, dalam desain proses itu, yang 3 tadi, itu melahirkan beberapa hal yang terkait dengan komponen atau elemen Hutagogi yang akan berlaku pada aktivitas belajar. Ya. Apa yang dilakukan oleh siswa, pembelajar, ya, atau peserta didik, dalam hal ini yang pertama adalah eksplorasi. Ya. Yang pertama, eksplorasi ini ya menggali ya potensi yang ada terkait apa yang akan dipelajari, sumber belajarnya, bagaimana pola pembelajarannya, dan ini semuanya dieksplorasi dan ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Dan hal ini tetap saya pikir ada koordinasi dan komunikasi dengan orang pembelajar atau instruktur atau guru. Yang kedua, ya setelah eksplorasi dan telah mengetahui sendiri dan sudah mengetahui sumber-sumber belajarnya dan cara belajarnya, kemudian mencipta atau kreasi. Ya. Kreasi ini ya bagaimana seorang pembelajar memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang kemudian dapat diberikan ya sebagai suatu yang memberikan ya performansi di dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dalam bentuk presentasi kegiatan ataukah membuat karya-karya yang dapat kemudian nanti dielaborasikan pada komponen lain. Ya, misalnya saja membuat blog pembelajaran kemudian dapat diakses oleh orang lain, ataukah membuat yang sifatnya tulisan ya yang bisa dibaca oleh orang, atau video yang kemudian bisa ditonton oleh orang lain sesuai dengan apa yang telah dipelajari pada proses eksplorasi dalam bentuk pemahaman teori dan konsep. Nah, selanjutnya, nah di sini kan di komponen yang kedua dari mencipta ini masih bagian dari ya kemampuan diri sendiri. Nah, selanjutnya masuk di komponen ketiga, yaitu sudah ada ya hubungan interaksi dengan orang lain, dalam hal ini sesama teman, ya atau kan dalam hal ini adalah praktisi atau orang yang lebih kompeten. Nah, komponen yang ketiga ini adalah kolaborasi. Belajar bekerja sama, berbagi informasi atau berlatih dengan orang lain, melakukan eksperimen dengan orang lain, ataukah ya mencari ya keseimbangan pengetahuan tidak hanya dalam bentuk ya apa yang ditentukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi kolaborasi dengan orang lain ini menentukan tujuan secara bersama. Selanjutnya, yang keempat adalah koneksi, terhubung. Koneksi di sini dapat memanfaatkan ya, pengetahuan melalui penggunaan teknologi, baik melalui sosial media ataupun ya alat komunikasi, ya kemudian saling bertanya sesuai dengan bidang ahli yang telah dieksplorasi, diciptakan sebelumnya, atau telah bekerja bersama-sama secara kelompok sebelumnya, kemudian terhubung dengan pihak-pihak lain yang mungkin masih ada ya bentuk pemahaman pengetahuan yang perlu digali terkait dengan apa yang dipelajari. Ini sifatnya koneksi dengan dunia luar
maupun koneksi secara internal dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah refleksi. Ya, pembelajaran ya baru yang sudah lama itu bisa direfleksikan bagaimana keterkaitan di antara kedua hal tersebut. Nah, di sini ada konsolidasi ilmu pengetahuan sehingga pembelajar merasa bahwa dalam pembelajaran yang telah dilakukan betul-betul dapat meningkatkan kapabilitas kemampuannya di dalam belajar atau dalam berlatih. Kemudian yang terakhir adalah komponen hutagogi. Dan selanjutnya adalah yang keenam, yaitu share, bagi, atau dalam istilah penelitian saya nanti akan disebut dengan distribusi. Bagaimana hasil dari pembelajaran ini, ya, dengan adanya produk karya yang diciptakan tadi, kemudian sudah diakui dan sudah mendapat ya pengakuan dari orang lain, dapat di-share atau dibagikan kepada orang lain sehingga sama-sama mendapatkan manfaat besar dari pembelajaran. Ya. Ini berbagi baik antara sesama pembelajar sejawat dan sebagai peserta maupun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ya, mungkin dalam bentuk produk yang bisa dilihat, ditonton, misalnya di-upload di YouTube, ya dibaca di internet melalui blog, web, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ya ini tadi yang saya ungkapkan, desain hutagogi yang terkait dengan keenam langkah hutagogi. Nah, ini sebagaimana diadaptasi dari desain HES dan BLES pada tahun 2015. Mulai tadi eksplorasi, kreasi, kolaborasi, koneksi, refleksi, dan share. Nah, selanjutnya, jika dikaitkan dengan keterampilan berbicara dari pendekatan hutagogi ini, maka keterampilan berbicara yang akan diintegrasikan dengan pendekatan hutagogi ini dalam berbagai teori kemudian ditemukan ya ada jenis keterampilan berbicara satu arah sifatnya monologis, berbicara dua arah sifatnya dialogis. Nah, kemudian kemampuan yang lain yang perlu ditingkatkan di dalam keterampilan berbicara ada penguasaan teknik berbicara, ada penguasaan mental saat berbicara, kemudian penguasaan aspek nonverbal saat berbicara, bagaimana menggunakan teknologi, dan bagaimana penguasaan gagasan saat berbicara atau topik yang dibicarakan. Inilah semua nanti akan dielaborasi oleh seorang pelajar, ya ditentukan sendiri yang mana saja yang akan terkait dengan ya keterampilan berbicara yang akan ditingkatkan yang menjadi pilihan materi-materi belajarnya. Tidak secara keseluruhan akan tetapi ya semuanya dapat dilihat yang mana saling terkait untuk dapat ditingkatkan sebagai suatu bentuk kompetensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, secara keseluruhan dapat dilihat akan tetapi ada pilihan-pilihan tersendiri yang dapat ditentukan sendiri oleh seorang pembelajar dari ke-7 aspek keterampilan berbicara ini. Nah, jika dikaitkan dengan keterampilan berbicara tadi terhadap pendekatan hutagogi, maka akan terlihat pada desain model rancangan hutagoginya, yaitu dimulai tadi 3 aktivitas hutagogi, mulai dari kontrak belajar, kontrak pelatihan, ada aktivitas pelatihan yang terdiri dari 6 langkah, mulai dari eksplorasi, kreasi, kolaborasi, koneksi, refleksi, distribusi, kemudian masuk kepada hasil pembelajaran. Ya. Nah, di sini adalah dilihat dari hasil pembelajaran ini, ya proses aktivitas tadi, mulai dari eksplorasi sampai distribusi itu, kemudian terjadi putaran ganda atau belajar 2 putaran manakala pada refleksi diri tidak ditemukan ya kepuasan atau tujuan belajar yang maksimal dapat dicapai. Boleh dilakukan belajar 2 putaran atau double loop. Nah, inilah aktivitas dari hutagogi yang 6 ini, kemudian masuk pada keterampilan berbicara yang akan ditentukan sendiri mulai dari
Bagaimana terampil nantinya berbicara, apakah terampil berbicara satu arah, apakah terampil berbicara dua arah, atau sifatnya dialogis, dan didukung oleh kemampuan teknik berbicara, dan ada penguasaan mental saat berbicara, kemudian penguasaan nonverbal, ya, dan penguasaan teknologi. Begitu pula saat berbicara bagaimana mengetahui topik atau penguasaan gagasan. Nah, secara keseluruhan bahwa langkah-langkah dalam desain rancangan pedagogi ini dapat saya paparkan. Yang pertama yaitu mulai dari learning kontrak tadi, ya, itu mengidentifikasi ragam atau jenis keterampilan berbicara yang ingin dipelajari oleh setiap pembelajar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menegosiasi jenis evaluasi dari materi keterampilan berbicara yang dipilih. Tadi belajar pada kontrak ya belajar. Kemudian masih kontrak belajar, yaitu menentukan kurikulum sendiri dari materi keterampilan berbicara yang telah dipilih dan bagaimana beradaptasi dengan kurikulum tersebut. Nah, ini secara bersama-sama dilakukan oleh pembelajar dengan guru atau dengan seorang pelatih. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu masuk ke aktivitas belajar, tadi explore, membangun pengetahuan keterampilan berbicara dari berbagai sumber dan media belajar. Kemudian masuk ke langkah kedua, mengkreasi materi keterampilan berbicara yang telah dipahami untuk dipraktikkan, menghasilkan karya atau video berbicara nantinya yang dapat diperlihatkan kepada orang lain. Nah, kemudian setelah ada hasil karya baik dalam bentuk pemaparan materi atau kemampuan secara pengetahuan, nah kemudian dapat meminta tanggapan, berdiskusi atau bekerja sama tentang kreasi yang telah dibuat ini dari keterampilan berbicara, ya, dari kreasi yang dibuat. Selanjutnya setelah itu menyampaikan kepada jejaring, ini ada tadi kolaborasi atau koneksi yang dianggap kompeten melalui teknologi atau media sosial. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika ada tanggapan, masukan, ya saran, nah, kemudian dilakukan perbaikan atau pengulangan dalam bentuk kreasi terhadap materi keterampilan berbicara tersebut. Ya sesuai tadi dari saran dari sejawat ataupun dari jejaring. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi pengalaman. Ya, ini sudah masuk ke tahap yang terakhir, share. Ya. Berbagi pengalaman, pengetahuan, atau skill berbicara itu, baik melalui presentasi, demonstrasi, ataupun share video dan media lainnya. Kemudian yang terakhir barulah masuk ke langkah terakhir dari proses pedagogi, ya, adalah learning outcomes-nya, ya, bagaimana evaluasi dilakukan untuk mendapatkan atau memberikan penilaian kepada pembelajar melalui tes ataukah ujian. Nah, ini evaluasi ini sudah didasarkan pada negosiasi sebelumnya pada kontrak belajar. Inilah materi yang saya paparkan terkait dengan tangan pendekatan pedagogi dalam keterampilan berbicara. Sebagai simpulan bahwa setiap pembelajar ya di dalam pendekatan pedagogi ini terlibat secara aktif dan mandiri melaksanakan aktivitas belajarnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bahwa pendekatan pedagogi ini dapat meningkatkan pencapaian pembelajar dari aspek kemahiran, keterampilan berbicara sebagai soft skill komunikasi. Nah, yang terakhir adalah hasil kajian dari penelitian studi literatur ini, bahwa pendekatan pedagogi dapat dilakukan dalam kolaborasi keilmuan keterampilan berbicara, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan pedagogi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelatihan secara holistis dan meningkatkan pembelajar secara holistik. Sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.